Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah keperawatan paliatif. Oke, mudah-mudahan dengan video rekaman pembelajaran ini, bapak-bapak, ibu-ibu dapat mudah mempelajari keperawatan paliatif. Tolong untuk disimak videonya, kemudian nanti teman-teman dapat menanyakan ada yang tidak pahamannya di MS Team sesuai dengan jadwal. Perkembangan perawatan komputer di Indonesia pada tahun 2055 belum dikenal, namun dengan perjuangan yang ada tahun 2006 sampai 2013 mendapatkan pengakuan dari pemerintah, yaitu dalam Permenkes 148. Melalui Permenkes tersebut, pemerintah sudah memberikan kepercayaan pada perawat untuk melakukan terapi komplementer dalam keperawatan. Bahkan di tahun 2014 pemerintah memberikan Undang-Undang 38 tahun 2015 tentang terapi komplementer. Bahkan itu diperjelas lagi pada tahun 2019 melalui PMK 26, bahkan masuk dalam kurikulum dan juga masuk dalam 3S, yaitu DCG, dan memiliki himpunan sendiri. Kita akan mempelajari tentang apa sih sebenarnya terapi komplementer atau alternatif terapi itu. Jika melihat dari pengertian dari komplementer tadi, dalam WHO kita lebih mengenal traditional medicine atau TM. Kalau di Amerika complementary medicine, Indonesia biasanya dikenal sebagai terapi komplementer dan alternatif perawatan. Maka kita sepakat adalah pengetahuan, keterampilan dari teori, dari kepercayaan dari daerah yang di Indonesia memiliki budaya yang bisa digunakan untuk pelayanan perawatan, dan itu digunakan tidak hanya dari pengobatan tapi untuk preventif dan diagnosis. Menurut WHO, traditional medicine ditekankan yaitu adalah perawat dapat melakukan terapi komplementer. Terapi komplementer adalah merupakan terapi yang menjadi pelengkap bagi terapi-terapi yang lainnya, digunakan oleh perawat dalam rangka meningkatkan kesehatan dari klien atau pasien. Ada beberapa teori juga Roger bahwa sehat sakit disebabkan adalah ketidakseimbangan energi. Disebutkan juga bahwa segala metode atau modalitas dapat digunakan, kecuali dalam invasi harus ada sertifikat. Contohnya penggunaan puntur, tetapi boleh digunakan, tetapi harus diberikan sertifikat kepakaran terhadap hal tersebut. Hal yang menarik juga dari di pelayanan kesehatan ini ternyata dikotomi. Banyak berpikir bahwa pelayanan tradisional komplementer itu adalah tidak baik. Bahkan ada yang dari terapi komplementer yang mengatakan bahwasanya terapi-terapi berupa medis konvensional itu juga berbahaya. Jadi ada dua kutub ya yang saling berseberangan. Jadi kapan sebenarnya klien kita rujuk dengan menggunakan pengobatan modern konvensional, atau kapan kita rujuk ke dalam profesional komplementer. Melalui model Sunrise ini diharapkan menggunakan generic system digabungkan menjadi professional system sehingga mendapatkan layanan yang prima. Lalu ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu, bahwa apa saja sih sebenarnya yang bisa diberikan oleh terapi komplementer yang diberikan oleh perawat. Adalah yang diberikan oleh Snyder. Kita bagi menjadi 5 kategori, yaitu terapi biologis, terapi body manipulatif, mind body, terapi energi, dan spiritual terapi. Herbal dan food supplement merupakan contoh dari terapi biologis. Apalagi herbal ya, banyak pasien-pasien kanker yang sudah
hopeless, banyak keluarganya lari kepada herbal. Dan itu sangat laku sekali untuk dijual. Terapi body manipulatif misalnya bisa kenal bekam ya, presso, dan juga ada yang terapi-terapi lain seperti shiatsu dan visage. Mind body yang bisa contohnya adalah hipnosis, NLP atau neuro linguistic programming, yoga, meditasi, dan relaksasi. Harapannya terapi holistik ini dapat kita berikan juga kepada mahasiswa dalam kurikulum lebih luas, sehingga mahasiswa bisa dapat memahami lebih banyak lagi terapi komplementer yang bisa jadi pilihan perawatan pada saat buka praktek. Terapi energi ada dua, ada terapi buatan, adalah yang terapi alami, contohnya menggunakan magnetik ataupun yang alami berupa reiki ataupun panai. Nah, spiritual terapi lebih banyak di Undang-Undang 38 tahun 2014 memberikan kewenangan perawat untuk melakukan perawatan komplementer dan alternatif. Peraturan ini diperkuat oleh Permenkes 26 tahun 2019. Praktek keperawatan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh perawat dalam bentuk asuhan keperawatan. Kita lihat pasal 22 bahwa semuanya kita boleh melakukan terapi komplementer asal kita dapat pelatihan dan dapat kewenangan dari menggunakan terapi komplementer tersebut. Ketika semuanya itu dalam kurikulum di perguruan tinggi, maka kita tidak perlu mengikuti pelatihan, tapi kita bisa ikut dalam kurikulum tersebut, sehingga kita menunjukkan bahwa kita sudah mengikuti dalam perkuliahan kita ada mata kuliah komplementer sekian SKS. Jadi model dalam keperawatan yaitu adalah tetap menggunakan asuhan keperawatan, yaitu mulai dari pasien yang datang kita kaji. Contohnya gimana caranya adalah orang yang dengan keluhan di perut, kita melakukan pemeriksaan dari titik-titik tertentu, contohnya pada pressure, titik medianya, kemudian kita edukasi konvensional, kita juga bisa berikan pengobatan terbatas. Nah, pengobatan pulang kita bisa kasihkan juga terapi komplementer, contohnya yaitu berupa hipnotis atau soft therapy, dan juga mungkin herbal yang kita bisa berikan. Yang kita sepakati adalah proses keperawatan tetap harus dilakukan, mulai dari diagnosa masuk dalam STKI, psiki, dan juga kita bedakan juga ya ketika semuanya itu merupakan butuh yang memang butuh dari emergensi, kita harus rujuk keadaan. Tapi terutama pasien-pasien aktif ini yang memang sudah tidak bisa dirujuk lagi, kita biasanya mengadakan merupakan terapi untuk bisa mengurangi nyeri, contohnya hipnosis atau acupressure yang bisa mengurangi dari gejala-gejala nyeri. Terapi komplementer di rumah sakit sebenarnya banyak sudah banyak dilakukan ya, karena perawat dibolehkan melakukan holistik asalkan sesuai dengan kredensial di tempat pelayanannya. Ya, contohnya yaitu kita melakukan acupressure dan lain, dan itu merupakan tindakan mandiri perawat, dan itu adalah proses butuh proses kredensial untuk melakukan terapi komplementer, dan itu merupakan nilai tambah kita kepada pasien. Terapi komplementer ini harapannya kita bisa lebih memahami pengalaman subjektif klien terhadap kepercayaan yang pasien percaya dalam pengobatan, tapi juga kita tidak melakukan negasi atau kita sebagai komplement, sebagai pelengkap untuk bisa memberikan pelayanan yang diinginkan, diharapkan oleh pasien. Yang paling penting di sini adalah critical thinking dari perawat
untuk mengatasi masalah pasien paliatif ya. Pertama, beberapa penelitian itu menerangkan bahwa kemampuan dari anamnesa sangat menentukan dari keberhasilan dari perawatan komplementer, yaitu utama adalah keluhan utama, karena dari keluhan utama itu memberikan jalan, memberikan intervensi yang tepat. Contohnya adalah pasien datang dengan keluhan nyeri kepala, lalu kita berpikir kita harus menangani pasien di nyeri yang ada di berhubungan kepala, dan kita berpikir nyeri-nyeri yang berhubungan terhadap nyeri kepala, dan kita juga mempunyai kemampuan analis dalam solution problem. Contohnya apa saja kita nyeri kepala ini disebabkan apa karena pembuluhan darah, contohnya hipertensi, atau dari saraf, ataupun dari psikologis. Kita harus melihat secara holistik. Dan contohnya ini adalah pasien adalah nyeri kepala, kita analisis mungkin dari tensi atau gula darah, atau karena trauma, cairan, hipertensi di titis visus. Kalau dia hanya kelelahan, dan nah kita kasih titik-titik yang memperkuat agar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mengupas sedikit dari buku yang saya tulis, yaitu Dahsyatnya SAFE pada Penyakit Kronis. Seperti apakah? Nah, di SAFE ini singkatan dari Spiritual Emotional Freedom Technique. Spiritual itu adalah bagaimana kita berhubungan dengan zat yang tertinggi, kita minta tolong pada beliau, pada Allah Subhanahu wa taala, pada Tuhan, agar sebenarnya kita bisa mengendalikan, atau kita bisa ditolong untuk mengendalikan nyeri cemas yang ada dalam diri kita. Nah, ini mengaitkan juga terhadap pikiran dan perasaan emosional, dan juga freedom teknik. Kita bisa mengendalikan, benar-benar mengendalikan diri kita menjadi tuan bagi diri kita. Nah, caranya dengan SAFE, sehingga akhirnya penyakit-penyakit atau gejala-gejala yang ada pada penyakit kronis atau paliatif juga dapat ditangani dengan baik. Nah, pada daftar isi di sini saya mengupas beberapa penyakit saja yang menurut saya sangat penting, dan itu biasanya juga terjadi pada pasien paliatif. Contohnya pada CHF, congestive heart failure, dan juga ada pasien stroke dan cancer. Nah, untuk dari gejalanya saya berikan contoh yang lumayan spesifik, yaitu pada cancer itu nyeri, congestive heart failure itu pada kecemasan atau anxiety-nya, stroke pada fatigue-nya. Nah, berdasarkan dari yang tadi dijelaskan, yaitu kita menggunakan biasanya proses keperawatan dalam melakukan terapi komplementer. Jadi terapi komplementer memang benar-benar sebagai pelengkap, bukan sebagai pengganti.
EFT awalnya itu merupakan dari kesalahan, yaitu menggunakan tapping atau disebut juga emotional freedom technique. Namun di Indonesia sendiri telah dikembangkan oleh